Pada masa itu, di tanah Israel, hiduplah sebuah bangsa yang menantikan penggenapan janji Tuhan. Selama ratusan tahun mereka berjalan dalam bayang-bayang penindasan dan pergumulan. Di tengah penindasan dan ketakutan, ketika harapan hampir padam, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat manusia bayangkan. Di kota kecil bernama Nazaret, kita akan melihat bagaimana Tuhan memulai karyanya melalui orang-orang sederhana, keluarga kecil, dan keputusan-keputusan yang penuh iman. Janji yang dibuatkan berabad-abad lalu kini sedang digenapi. Malam ini kita akan menyaksikan awal dari kisah keselamatan dunia. Kisah tentang Sang Mesias, kisah tentang Dia yang disebut Immanuel. Hari ini kita bersukacita karena Yusuf dan Maria telah dipersatukan dalam pertunangan. Semoga Allah Israel memberkati keluarga ini. Maria, aku tahu, aku ini hanya pria yang sederhana. Tetapi aku yakin, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara keluarga kecil kita, Maria. Selama kita berjalan dalam kasih dan takut akan Tuhan, aku yakin Ia akan selalu beserta kita. Dengan ini, kalian, Yusuf dan Maria, telah resmi bertunangan. Dan engkau, Maria, pakailah selembar kain biru ini sebagai tanda bahwa engkau menjaga kesucian dirimu. Mari kita berpesta. Tentara Roma datang. Ada tentara Roma. Ada tentara Roma. Tentara Roma datang. Hei! Kalian orang Yahudi, apa yang kalian lakukan di sini? Hah?
Pesta? Kalian pikir kalian punya waktu untuk bersenang-senang? Cepat, kembali bekerja. Semua tenaga kalian milik Raja Herodes. Sampai kapan kita harus diperbudak seperti ini? Hidup kita semakin sulit saja. Di bawah beban kami bekerja, berpeluh tiada hasilnya. Kami tersiksa, kami tertindas. Sampai kapan Tuhan kami menanti? Oh, di manakah Mesias itu? Janji-Mu lambat tak bersuara. Air mata jatuh di ladang yang asing. Apakah Engkau masih mendengar kami? Hari berganti tanpa harapan, langit bisu, bumi pun terdiam. Kami menanam tapi tak menuai. Sampai kapan kami harus menanti? Mesias itu, janji-Mu lambat tak bersuara. Air mata jatuh di ladang yang asing. Apakah Engkau masih mendengar kami? Jangan gentar, hai umat Tuhan. Janji-Nya takkan pudar. Bila gelap menutup dunia, terangnya pastikan menyapa. Mesias pasti akan datang. Janji-Nya hidup akan sinar. Air mata akan ganti sukacita. Tuhan setia dengar doa kita. Kami percaya, kami berharap, janji-Nya hidup di dalam dada. Mesias datang, Sang Juru Selamat, bebaskan umat-Nya. Datanglah Mesias, terang dunia, bersinar bagi bangsa yang lemah. Kami percaya, kami berseru, Tuhan setia.
datanglah Sang Raja. Anakku, anakku yang terkasih, bersama Roh Kudus kita adalah satu. Kita telah menciptakan segala sesuatu, dan dengan kasih yang besar kita menciptakan laki-laki dan perempuan, serta menempatkan mereka di dunia. Tetapi dosa telah memisahkan mereka dari hadirat kita. Hanya ada satu jalan agar mereka dipulihkan. Hanya satu pengorbanan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa mereka. Engkau, anakku, harus mati. Karena kematianmu, mereka akan hidup. Sebab setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan akan memiliki hidup yang kekal. Hari ini, engkau akan meninggalkan tahta surgawimu dan ditempatkan dalam rahim seorang perawan oleh Roh Kudus. Pergilah dan tebuslah umat manusia. Gabriel, pergilah ke desa Nazaret kepada hambaku yang rendah hati, Maria. Beberapa waktu setelah pertunangan itu, Maria menjalani hari-harinya dengan sederhana. Namun, Allah telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar baginya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apa arti semua ini? Siapakah engkau? Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tetapi, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Lihatlah Elisabet, sanakmu itu. Ia yang disebut mandul, kini sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak saat itu, rencana Allah mulai digenapi. Sang Juru Selamat akan datang ke dunia melalui seorang perawan yang bernama Maria. Shalom Elizabeth, saudariku. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika aku mendengar suaramu, anak yang di dalam rahimku melonjak karena sukacita. Berbahagialah engkau yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang disampaikan kepadamu akan digenapi. Jiwaku memuliakan Tuhan, karena Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Aku percaya, jadilah padaku seperti yang difirmankan Tuhan. Maria, apakah Yusuf tahu tentang hal ini? Aku mengerti. Engkau masih bingung bagaimana memberitahunya. Namun percayalah, Yusuf adalah orang yang benar. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan hatinya. Dia akan mengerti, karena ini adalah rencana Tuhan yang besar. Jangan takut, Maria, karena ini adalah perintah Tuhan kita. Segeralah engkau beritahu Yusuf. Tulislah surat untuk dia. Ketika malaikat datang kepadaku, membawa kabar dari surga yang kudus, hatiku gemetar, bibirku bergetar, namun kasih-Mu melingkupiku. Engkau yang maha tinggi, pandang hamba-Mu. Engkau pilih yang hina
Yusuf, ada surat untukmu nih. Hah? Surat? Dari siapa? Entahlah, mungkin dari Maria. Yusuf, kekasihku yang setia. Jangan terkejut oleh apa yang akan kau dengar. Seorang malaikat Tuhan datang kepadaku dan berkata bahwa aku akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Aku tahu ini sulit dipercaya, tetapi aku tidak berani melawan kehendak Allah. Ia memilihku untuk melahirkan Mesias, Sang Juru Selamat. Yusuf, aku mohon, percayalah, ini adalah rencana Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi bagaimana mungkin? Kita belum menikah, Maria. Maria tunanganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tahu engkau wanita yang baik. Tapi kini engkau mengandung. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tetap bersamamu, semua orang akan menuduhku. Tapi jika aku meninggalkanmu, engkau yang akan dipermalukan. Yusuf, engkau baik-baik saja? Ada apa? Kamu tampak pucat. Kenapa ini terjadi padaku? Mengapa, Maria, mengapa? Suara hatiku berteriak tapi sunyi. Di sekitarku hanya mata yang menatap tajam. Bisikan, kau tahu apa yang mereka katakan? Mereka lihat aku seolah bersalah. Setiap langkahku terasa berat. Apakah semua ini kehendak Tuhan atau sekadar mimpi buruk yang tak berakhir?
Hentikan! Cukup! Yusuf, engkau baik-baik saja? Kamu tampak seperti bermimpi. Maaf, aku harus sendiri dulu. Yusuf, engkau sudah tercemar. Nama baikmu hancur. Semua orang pasti akan menertawakan kamu. Tinggalkan Yusuf, Maria. engkau sudah tercemar. Lepaskan dia. Nama baikmu hancur. Itu bukan Semua tanggung orang jawabmu. pasti akan menertawakan kamu. Engkau sudah Tinggalkan tercemar. Maria. Nama Lepaskan baikmu dia. hancur. Semua orang pasti akan menertawakan kamu. Itu bukan tanggung jawabmu. Cukup! Hentikan! Tuhan, tolong aku. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya Tuhan, sekarang aku mengerti. Aku akan taat kepada firman-Mu. Aku akan menerima Maria sebagai istriku. Pada masa itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya diadakan sensus penduduk. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Betlehem, kota Daud, karena ia berasal dari keturunan Daud. Bersamanya Maria yang sedang mengandung. Yusuf, aku sudah sangat letih. Bertahanlah Maria. Aku akan mencari tempat untuk kita beristirahat. Tuhan, tolonglah kami. Istriku hamil tua. Sebentar lagi akan melahirkan. Biarkan kami menumpang sebentar saja. Alah, tempat kami itu sudah penuh. Penuh. Sana, cari tempat lain. Yusuf, aku merasa tak berdaya. Bahkan untuk menyediakan tempat bagi anak yang akan lahir. Langit malam sunyi dan dingin, langkah perlahan di jalan panjang.
tiada yang mengenalnya. Bukankah ia datang membawa damai? Mengapa dunia berpaling darinya? Oh, mengapa tiada tempat baginya? Anak yang kudus, juru selamat dunia. Bukankah dia raja yang dijanjikan? Namun dunia menolak kehadirannya. Namun ku percaya janjinya setia. Walau langkah ini penuh air mata, bila semua pintu tertutup rapat, Tuhan pasti sediakan tempatnya. Oh, mengapa tiada tempat baginya? Anak yang kudus, juru selamat dunia. Meski dunia menolak kehadirannya, cahayanya takkan padam selamanya. Dalam sunyiku tetap percaya, kasih-Nya hidup selamanya. Meski tiada tempat baginya malam ini, hati ini ku sediakan baginya. Maafkan aku. Sungguh, aku tak punya kamar lagi. Tapi di belakang ada sebuah kandang. Tempat itu sederhana, bukan untuk manusia. Setidaknya ada atap dan kalian bisa beristirahat di sana. Kami terima, Nyonya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari saya antar. Sepertinya waktuku bersalin sudah tiba.
is a prison, as cruel as a grave. Shame is a robber, and he's come to take my name. Love is my redeemer, lifting me up from the ground. Love is a power, where my freedom song is found. There ain't no grave. I've heard about this baby boy who come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. Emmanuel has come to earth, the Virgin Mary given birth into a world that needs some hallelujah. 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 Maria, nampaknya dia kedinginan. Adakah sesuatu yang dapat menghangatkan dia? Gunakanlah kain ini untuk menghangatkannya. Yesus lahir untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Malam itu, di tengah kesunyian padang Efrata, kabar sukacita dari surga turun bagi mereka yang sederhana. Hei, cahaya apa itu? Cahaya itu terlalu terang. Ada apa ini? Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar baik yang akan menjadi sukacita besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Kita harus pergi ke Bethlehem. Mari, kita lihat apa yang sudah diberitakan Tuhan kepada kita. Ayo cepat, jangan sampai kita terlambat. Di padang malam terang bercahaya, malaikat datang bawa kabar gembira. Hatiku riang, langkahku berlari, Sang Juru Selamat kini hadir di bumi. Bersorak, bersorak, mari bernyanyi, Yesus lahir, Juru Selamat kami. Sukacita besar untuk dunia. Mari ke Bethlehem, mari segera. Di padang malam terang bercahaya, malaikat datang bawa kabar gembira. Hatiku riang, langkahku berlari, Sang Juru Selamat kini hadir di bumi. Bersorak, bersorak, mari bernyanyi, Yesus lahir, Juru Selamat kami. Sukacita besar untuk dunia. Mari ke Bethlehem, Mari segera.
Dengan hati yang berdebar dan langkah penuh sukacita, para gembala itu meninggalkan padang Efrata malam itu. Mereka tak peduli gelapnya jalan, tak takut dinginnya malam, sebab di hati mereka telah menyala terang yang datang dari surga. Mereka bergegas menuju Betlehem, tempat nubuatan itu genap. Sang Mesias, Juru Selamat dunia, lahir bukan di istana, melainkan di tempat yang paling sederhana. Di kandang kecil kasih Allah turun ke bumi, dan mereka, para gembala yang hina, menjadi saksi pertama kelahiran Sang Raja kemuliaan. Lihat di sana, ada bayi di palungan. Seperti yang dikatakan malaikat, inilah tandanya. Sungguh, dialah raja yang dijanjikan. Siapa sangka, aku yang hanya seorang gembala biasa bisa bertemu dengan Sang Gembala Agung. Anak ini datang membawa damai bagi kita semua. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud
Di negeri yang jauh di timur, 3 orang bijak memandang ke langit malam. Mereka meneliti tanda-tanda zaman dan melihat sebuah bintang yang tak biasa. Bintang itu menandakan lahirnya sang raja yang dijanjikan. Lihatlah bintang itu, terang dan berbeda dari yang lain. Bintang itu bukan sekedar tanda alam. Ini adalah pertanda dari surga. Sejak dahulu, kami menantikan waktu ini. Nubuatan para nabi menyebutkan seorang raja akan lahir di tanah Yehuda. Jika demikian, kita harus pergi mencarinya. Bintang itu akan menuntun langkah kita. Mari kita siapkan persembahan terbaik, emas, kemenyan, dan mur bagi raja yang baru lahir itu. Dengan hati penuh pengharapan, mereka berangkat menempuh perjalanan panjang, mengikuti cahaya bintang yang menuntun mereka menuju sang Raja Damai. Bintang itu menuntun orang-orang bijak dari timur sampai ke Yerusalem. Namun, langkah mereka kini berhenti di gerbang istana Raja Herodes. Salam penjaga istana, kami datang dari negeri jauh di timur. Kami melihat bintang yang besar dan terang di langit malam. Dan kami tahu itu tanda bahwa seorang raja baru telah lahir di tanah ini. Raja baru? Apakah kau dengar itu? Diam dulu. Aku akan melaporkannya kepada Raja Herodes. Tuanku, 3 orang dari negeri jauh datang ke istana. Mereka membawa kabar bahwa seorang raja baru telah lahir di tanah ini. Raja orang Yahudi. Raja baru? Panggil ahli Taurat. Tuanku memanggil hamba. Katakan kepadaku, apakah benar akan ada raja baru yang lahir bagi bangsa ini? Benar, Tuanku. Para nabi telah menubuatkan sejak dahulu kala bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias, sang penyelamat bagi umat Israel. Mesias katamu? Di mana Mesias itu akan dilahirkan? Demikianlah tertulis dalam kitab Nabi Mika. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bethlehem? Kota kecil itu? Benar, Tuanku. Dari sanalah akan datang Dia yang dijanjikan. Raja yang akan membawa damai bagi umat Allah. Damai bagi umat Allah katanya. Bagaimana dengan damai bagi rajanya sekarang? Raja baru. Raja baru. Mesias. Pengawal, bawa mereka masuk.
Salam Raja Herodes, kami datang untuk mencari dia yang telah lahir sebagai Raja orang Yahudi. Kami melihat bintangnya telah bersinar di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Raja orang Yahudi. Ya, kalian datang di saat yang tepat. Raja itu telah lahir di kota kecil bernama Bethlehem. Sekarang, pergilah dan selidiki tentang raja itu. Bila kamu telah menemukannya, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah raja itu. Kabar datang guncang singgahan aku, bayi lahir mengancam tahtaku. Hatiku gemetar, pikiranku terbakar. Takkan ku biarkan, takkan ku biarkan. Takkan ada raja yang lain. Ini tahtaku, ini kerajaanku. Gelap pikiranku, amarahku membara. Aku sang Herodes, takkan ku menyerah. Orang Majus datang bawa berita ngeri. Mataku mengintai, telingaku mencari. Aku kalut, aku marah, gelap menelan. Aku berkuasa, aku berkuasa. Tak ada ruang bagi raja lain, tak ada cahaya merebut mahkota ini. Darahku berdesir, jiwaku berdetik. Aku harus menang, aku harus menang. Takkan ada raja yang lain. Ini tahtaku, ini kerajaanku. Gelap pikiranku, amarahku membara. Aku sang Herodes, takkan ku menyerah. Cari dan temukan raja itu. Biar aku yang menentukan nasibnya. Dari timur kami datang bersama, menyusuri langit penuh tanda, menuntun langkah umat manusia menuju sang raja harapan dunia. Kami berjalan bersukacita, membawa hormat bagi sang juru selamat. Setiap langkah penuh pengharapan,
kami telah melihat Sang Raja, Raja di atas segala raja. Kami telah menyembah Juru Selamat yang dinubuatkan ratusan tahun lalu. Kami percaya nubuatan itu telah genap di dalam Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan kalian? Apakah engkau percaya? Apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apa yang hanya menjadi harapan, kini telah menjadi kenyataan. Janji yang ditunggu berabad-abad, kini telah digenapi. Dari Nazaret yang sederhana, dari keputusan Maria dan Yusuf yang penuh iman, dari kandang yang tak layak disebut istana, lahir Sang Raja yang mengubah segalanya. Dia yang dinubuatkan para nabi, Dia yang diwartakan malaikat, Dia yang disembah gembala dan dicari para majus, sekarang dinyatakan bagi seluruh dunia. Inilah jawaban atas penantian manusia. Inilah terang yang mengalahkan kegelapan. Hai umat Tuhan, sambutlah Dia, Immanuel, Allah beserta kita. Juru Selamat lahir ke dunia, yang lemah dikuatkan, yang hilang diselamatkan. Harapan baru bagi dunia, senyanya tak selamanya. Kekal surga kini bersinar, pelangi hati manusia. Damai di bumi, sukacita